Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 1 PAIC akan menjelaskan mengenai materi dalam Syiah untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Fahrudin MPD MPR. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kaum Syiah. Tahukah kamu, kata Syiah secara bahasa yaitu pengikut atau pendukung. Namun, dalam sejarah Islam, istilah ini memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Ia merujuk kepada kaum muslimin yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW dan keturunannya sebagai panutan dalam kehidupan beragama. Mereka dikenal sebagai Ahlul Bait. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, Syiah bahkan sudah menjadi sebutan bagi para sahabat yang setia mendukung Ali. Di antaranya ada Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Litr bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Inilah cikal bakal kelompok Syiah dalam bentuk yang paling awal. Menurut pemikir besar seperti Syekh Rostani, Syiah meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam atau imamah telah ditetapkan secara langsung oleh Rasulullah SAW untuk Ali dan keturunannya. Karena itu, imamah bagi mereka bukan hanya persoalan politik, melainkan bagian penting dari akidah. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah peristiwa arbitrase dalam masa kekhalifahan Ali, istilah Syiah berkembang menjadi sebutan bagi mereka yang tidak hanya mencintai Ahlul Bait, tetapi juga memperjuangkan hak kepemimpinan bagi keluarga Nabi. Keyakinan ini diperkuat dengan peristiwa Ghadir Khum serta hadis Sakinah dan At-Taqalain. Dari sinilah Syiah tumbuh menjadi salah satu mazhab besar dalam teologi Islam, berakar kuat dari rasa cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Dalam sejarah Isa, kemunculannya Syiah berasal dari perbedaan politik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu, sebagian sahabat meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin umat, bukan hanya sekadar pemimpin politik, tapi juga sebagai pemimpin spiritual. Peristiwa seperti Siffin dan Tahkim membuat perpecahan menjadi jelas. Kalangan Syiah berpegang pada peristiwa Ghadir Khum, di mana Nabi telah disebut mengangkat Ali sebagai penerus di hadapan para sahabat. Dari keyakinan ini, Syiah berkembang dari kelompok politik menjadi madhab teologis dengan sistem pemikiran kemiri. Dalam perkembangannya muncul beberapa aliran. Yang pertama ada Syiah Jaidiyah. Syiah Jaidiyah adalah yang tidak menganggap iman itu masing dan memilih iman berdasarkan ilmu serta keberanian menegakkan kebenaran. Madhab ini berkembang kuat di wilayah Yaman. Yang kedua ada Syiah Gulat. Syiah Gulat adalah kelompok yang paling ekstrem yang berlebihan memuliakan Ali bin Abi Thalib hingga menganggap memiliki unsur ketuhanan. Mereka juga meyakini konsep Syiah dan reinkarnasi. Yang ketiga ada Syiah Jabiyah. Syiah Jabiyah adalah Syiah yang diyakini dipengaruhi ajaran Abdullah bin Sabah dengan pandangan ekstrem tentang keistimewaan spiritual Ali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok pikiran aliran Syiah. Pokok pikiran aliran Syiah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah imamah atau kepemimpinan spiritual dan politik. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad harus ditetapkan oleh Allah SWT melalui wasiat, dan orang yang pertama itu berhak adalah Ali bin Abi Thalib serta keturunannya. Yang kedua ialah ismah atau kemaksuman imam. Menurut Syiah, para imam dimulai dari Ali hingga imam terakhir terjaga dari dosa dan kesalahan. Mereka dianggap memiliki ilmu khusus yang diwariskan dari para nabi. Yang ketiga ialah raj'ah atau kembalinya imam tokoh penting. Sebagai Syiah meyakini bahwasannya sebelum hari kiamat akan ada masanya
ketika beberapa imam atau tokoh ulama kembali ke dunia untuk menegakkan keadilan. Yang keempat ialah taqiyah atau menjaga keyakinan dalam situasi bahaya. Taqiyah berarti menyembunyikan keyakinan ketika berada dalam keadaan terancam atau membahayakan jiwa. Ini dianggap sebagai tindakan yang tidak boleh dalam ketentuan tersebut. Yang kelima ialah Mahdi atau imam yang hilang. Khususnya dalam Syiah, Imamiyah, Isna Asy'ariyah, mereka meyakini bahwasannya imam ke-12 ialah Muhammad Al-Mahdi tidak wafat tapi menghilang atau goib dan akan muncul kembali sebagai pemimpin di akhir zaman. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, wilayah dan baro'ah. Wilayah ialah kecintaan dan loyalitas kepada keluarga Nabi atau yang disebut Ahlul Bait. Baro'ah ialah menjauhkan atau tidak menyetujui pihak yang dianggap menzalimi Ahlul Bait. Kesimpulan dari pokok pikiran aliran Syiah ialah aliran Syiah itu menekankan bahwasannya kepemimpinan umat atau imamah setelah Nabi Muhammad SAW adalah hak Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang dianggap suci atau maksum. Mereka meyakini bahwasannya konsep yang dianggap taqiyah untuk menjaga keselamatan dan keyakinan, percaya pada kembalinya tokoh-tokoh yang penting atau roja'ah, serta menantikan munculnya Imam Mahdi sebagai pemimpin di akhir zaman. Intinya, Syiah itu berpusat pada kecintaan dan loyalitas kepada Ahlul Bait sebagai dasar keyakinan. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai sekte-sekte yang ada di dalam aliran Syiah. Yang pertama adalah Syiah Zaidiyah. Syiah ini adalah Syiah yang dinisbatkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Aliran ini dianggap lebih moderat dibandingkan aliran Syiah lainnya, karena bagi mereka imam tidak harus maksum dan ditentukan melalui baiat atau pengakuan umat serta memiliki sifat kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah Syiah Imamiyah atau Isna Asy'ariyah, 12 imam. Syiah ini meyakini adanya 12 imam yang dimulai dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga imam yang terakhir yaitu Muhammad Al-Mahdi. Mereka meyakini Muhammad Al-Mahdi ini masih hidup dalam keadaan gaib dan akan muncul kembali nanti di Yaumul Qiyamah untuk menjadi Al-Mahdi. Doktrin imamah dan kemaksuman sangat kental dalam aliran ini. Kemudian yang ketiga adalah Syiah Ismailiyah. Aliran ini sangat menekankan takwil batin dan penafsiran simbolik. Aliran ini juga pernah memimpin dinasti Fatimiyah, yang dimana dinasti Fatimiyah ini sangat berpengaruh besar dalam sejarah peradaban Islam. Kemudian yang keempat adalah Syiah Gulat. Aliran ini adalah aliran Syiah yang paling ekstrim. Mereka mengkultuskan para imam secara berlebihan. Bahkan mereka meyakini bahwa para imam memiliki sifat-sifat ketuhanan. Aliran ini ditolak oleh Sunni maupun oleh aliran Syiah pada arus utama. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan kalam Syiah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.